Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika seseorang mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, berarti mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingannya sendiri. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang dapat saja amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah, setiap murid Yesus diharapkan mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Sesungguhnya kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik. Semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi telah menjadi pilihan kita juga. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian kata Yesus. Sebenarnya, jika kita pikir-pikir
terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tapi itu merupakan sebuah perintah, kewajiban supaya anak beroleh kebahagiaan. Cintailah dan hormatilah orang tuamu menurut perintah keempat dari 10 perintah Allah. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Saudaraku yang terkasih, dalam kutipan ini kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Apakah Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak yang durhaka? Tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting. Bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Karena Yesus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Injil Lukas mengungkapkan barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang. Apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Inilah hal yang mendasar itu. Yesus menuntut para muridnya untuk mencintai Allah secara total. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi murid Yesus yang sejati, maka tuntutan untuk selalu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikut Yesus, tetapi hanya setengah hati, tidak rela berkomitmen memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Hati mereka belum dapat mengucapkan selamat tinggal kepada segala miliknya, apakah itu keluarga dan harta. Dengan demikian, mengikuti Yesus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid Yesus berarti kita harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun syarat ini tidak cukup bagi Yesus. Sebelum kita melepaskan diri dari segala kepunyaan atau harta yang kita miliki, sebagaimana yang Yesus telah lakukan, Dia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi miliknya. Itulah tandanya bahwa kita muridnya saat Dia berkuasa secara penuh dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita sungguh mampu menjadi murid yang sejati bagi Tuhan Yesus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, Engkau menginginkan kami sungguh menjadi murid yang setia dan dapat diandalkan dalam mengikuti Engkau. Ajarilah kami untuk dapat menempatkan diri secara benar, terutama dalam mengasihi segala hal yang kami miliki, keluarga, talenta, maupun harta benda. Jangan kami sampai melekat kepada semuanya itu dan menempatkan Engkau jauh di belakang mereka. Biarlah hanya Engkau saja yang berada di depan dan memimpin kami sebagai murid-Mu.
Sebab Engkaulah Guru sejati, penyelamat dan penolong kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.